Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Prajurit Peran Penting TNI Angkatan Darat dalam Swasembada Pangan ini bersama Mayor Infanteri Raffiuddin Hanafi, Kasiter Korem 074 Waras Tratama. Baik, kembali Pak Raffiuddin, kita lanjutkan lagi. Yep. Nah, di sini kan TNI dilibatkan ya, TNI Angkatan Darat dilibatkan di dalam upaya swasembada pangan. Dalam hal ini mungkin Korem 074 Waras Tratama juga ada alasan khusus mengapa mungkin dilibatkan untuk ikut andil di dalam pelaksanaan swasembada pangan ini. Terima kasih, Mas. Kalau kita lihat latar belakang, Mas, kita ambil dasar hukumnya di Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang TNI, di mana di pasal 7 ayat 1 TNI mempunyai tugas pokok menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah dari setiap ancaman, gangguan terhadap bangsa dan negara. Kalau kita turunkan lagi di ayat 2, di situ TNI mempunyai tugas pokok melaksanakan operasi untuk perang. Kedua adalah melaksanakan operasi militer selain perang. Di dalam melaksanakan operasi militer selain perang itu ada 14 butir di situ. Salah satu butirnya di situ adalah TNI membantu pemerintah daerah ya, pemerintah daerah. Kaitannya dengan itu, kami juga adalah merupakan salah satu komponen bangsa Indonesia ya, tentunya ya, yang mempunyai andil untuk membantu masyarakat yang berada di sekitar kita. Kemungkinan kenapa TNI diikut sertakan di dalam pencapaian swasembada pangan ini, ini kita bisa lihat sebelum adanya MOU dengan Kementerian Pertanian, ini sebelumnya juga sudah ada MOU dengan Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan, yaitu pelaksanaan keluarga berencana. Itu sudah lama. Dan ini mungkin dianggap sukses, berhasil, dengan perannya Satuan Komando Kewilayahan sampai dengan pejabat Babinsa di wilayah ikut atensi untuk pelaksanaan ini. Di samping itu juga ada pengentasan buta aksara. Itu juga melibatkan Satuan Komando Kewilayahan. Babinsa juga ikut terjun ke lapangan untuk membantu kegiatan ini. Di samping itu yang sudah berjalan lama juga kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa. TMMD. Nah, ini secara rutin dilaksanakan, baik itu yang bersifat reguler maupun yang bersifat sengkuyung. Nah, ini juga sudah dilaksanakan sepanjang tahun. Itu. Itu, Mas. Itu yang menjadi alasan ya. Jadi memang jadi kemampuan dari anggota personel itu istilahnya serba bisa ya Pak ya. Bisa perang. Bisa juga untuk melakukan berbagai kegiatan yang mana disitu dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya. Tadi membantu pemerintah daerah dalam berbagai bidang. Seperti kalau TMMD kita lihat kadang ada masyarakat yang butuh rehab rumah. Rumah tidak layak huni, ikut bisa membuat rumah. Kemudian memperbaiki jalan, bangunan, mungkin tempat ibadah, jembatan dan lain sebagainya. Dan ini pertanian. Nah, ini perannya di mana nanti kalau untuk yang pertanian ini? Sebagai apa nih nanti untuk personil mungkin dari Korem 074 Waras Tratama ini di dalam melakukan perannya untuk swasembada pangan ini. Sebelumnya mungkin bisa saya tambahkan sedikit sebelum masuk peran. Ini Bapak Panglima kita juga menyatakan bahwa TNI di samping melaksanakan tugas perang, latihan, pendidikan, dan sekarang adalah medan operasinya adalah melaksanakan kegiatan swasembada. Itu sudah perintah. Selanjutnya kalau kita bilang peran, fungsi daripada Satuan Komando Kewilayahan yang khususnya lagi adalah Babinsa yang langsung terjun ke lapangan adalah sebagai pendampingan. Pendampingan dalam artian bahwa mereka tidak saja cuma datang meminta data kepada petugas, baik itu penyuluh,
ataupun kepala desa. Tidak saja seperti itu pendampingan yang diharapkan. Tetapi pendampingan yang diharapkan adalah mereka atau Babinsa ini bersama-sama dengan penyuluh yang ada di lapangan berjalan bersama, beriringan, mulai dari mencari data irigasi, dilanjutkan dengan ada istilah CPCL itu Mas, calon petani, calon lokasi atau calon lahan. Untuk itu terus melaksanakan penyuluhan bersama-sama dengan bersama-sama dengan petugas penyuluh di lapangan. Begitu juga mereka harus mengetahui pendistribusian pupuk, mulai dari alur pupuk dari produsen ke gudang, gudang sampai distribusi atau distributor, distributor ini sampai ke pengecer, pengecer ini sampai ke gapoktan ataupun kelompok tani yang berada di bawah. Ini mereka harus tahu berapa banyak jumlah ton pupuk yang harus diterima oleh kelompok tani. Ini mereka harus tahu. Artinya kenapa mereka harus tahu? Apabila jumlah yang seharusnya diterima oleh kelompok tani ini 10 misalnya, dan ternyata dia cuma terima 5. Ini harus Babinsa ini harus tahu, dicari tahu di mana ininya. Kendalanya di mana? Sehingga mereka bisa membantu mempercepat pupuk yang 10 ton itu harus turun di kelompok tani, harus turun seperti itu. Itu perannya. Di samping itu mungkin beberapa waktu yang lalu, mungkin Mas juga membaca koran Mas, adanya penggerbekan pupuk subsidi di Sukoharjo. Di situ peran serta kita juga untuk meluruskan itu, sehingga pupuk-pupuk subsidi yang harus diterima oleh yang seharusnya menerima itu harus dilaksanakan. Oke, seperti itu. Betul ya. Tidak hanya di Sukoharjo kemarin, Pak Rafiuddin juga yang di Boyolali juga itu ada di istilahnya ditangkap itu polisi pengecer polisi pengecer, sama kita, pengecer pupuk bersubsidi. Jadinya ilegal itu ya, karena ada penimbunan juga di situ. Oke, ini juga ketika ada peran dari TNI Angkatan Darat ini bisa nanti bisa dicegah ya hal-hal semacam itu ya. Penimbunan artinya mereka yang tidak berhak untuk mendapatkan akhirnya berhak mendapatkan itu akhirnya bisa diantisipasi seperti itu. Oke, jadi di samping itu Mas ini. Jadi kita juga diinformasikan dari komando atas kita. Pendistribusian pupuk ini sampai dengan truknya nomornya berapa? Supirnya siapa, distribusinya nanti yang terima siapa, sampai seperti itu Mas. Jadi memang kita harus tahu nih. Tambahan lagi yang lebih ininya lagi, Babinsa ini harus tahu berapa jumlah dana yang harus diterima oleh kelompok tani itu. Jadi luar biasa pendampingan yang dilaksanakan oleh Babinsa ini luar biasa sekali, sehingga memang ini harus dimengerti oleh instansi yang terkait, petugas penyuluh yang berada di lapangan harus mengerti ini dan membantu. Berat juga tugasnya Babinsa ini ya Pak, yang ada di tiap desa kelurahan itu ya. Jadi melakukan pendampingan khususnya dalam hal ini untuk pencapaian swasembada pangan ini ya. Apakah perlu juga kemampuan mereka terjun langsung, artinya bercocok tanam juga? Kira-kira seperti itu? Sebetulnya secara teknis memang dikuasai oleh para petani. Tetapi mereka juga dibekali Mas. Dibekali Mas. Mereka juga dibekali. Jadi beberapa waktu yang lalu mereka juga sudah melaksanakan pembekalan di Ambarawa Mas. Baik, sebelum dijelaskan tentang hal ini, ada penelpon, kita akan coba terima terlebih dahulu. Halo? Putus. Baik, bisa kembali menelpon kami ya 0271857555. Silakan untuk bisa bertanya. Baik, kita lanjut lagi Pak Rafiuddin tadi. Ada pembekalan ya untuk para Babinsa ini untuk memang benar-benar tahu mungkin tekniknya di dalam pertanian ini di Ambarawa. Di Ambarawa. Itu kalau tidak salah sekitar tanggal 27 sampai 29 di bulan Februari. Itu sudah dilaksanakan di Ambarawa. Nanti ini juga ada kegiatan secara terpusat. Ini di Subang.
Jadi Babinsa yang kemarin sudah melaksanakan pembekalan di Ambarawa, melaksanakan lagi secara terpusat di Subang. Yang di Ambarawa ini yang di bawah Kodam 4 Diponegoro. Betul sekali. Yang tentunya bekerja sama dengan Dinas Pertanian. Kita tidak bekerja sendiri, tetapi melibatkan juga dengan Dinas Pertanian, melibatkan juga dari akademika, universitas, beberapa universitas juga ikut melibatkan diri di dalam kegiatan ini. Oke, jadi memang ada pembekalan. Setidaknya juga tahu ya, tentang dunia pertanian ini, termasuk bagaimana bercocok tanam, bagaimana penanggulangan pupuk organik, penggunaan pupuk organik, pembuatan barangkali juga pembuatan pupuk organik, kemudian penanggulangan hama, bibit penyakit. Karena saat ini dengan kondisi iklim, karena sangat bergantung ya, iklim yang seperti ini itu bisa lebih istilahnya hama itu senang dan bisa merajalela. Betul. Jadi itu yang dilakukan pendampingan oleh para Babinsa dalam ini. Memang hanya Babinsa yang turun ke lapangan di sini. Untuk ini memang secara lapangan Babinsa dan Ramyel ikut mengawasi, dan ikut mengawasi. Dalam hal ini pengawasan yang dilakukan juga mereka tidak mengawasi saja. Apabila ada kendala, ya mereka juga turun tangan untuk mengatasi itu. Yang jelas dengan koordinasi dengan instansi-instansi terkait yang ada di wilayah. Oke. Semenjak adanya MOU yang paling akhir kemarin itu, barangkali bisa ada mungkin gambarannya seperti apa sih Babinsa yang mungkin dicontohkan di daerah mana mungkin? Di dalam pelaksanaan pendampingan ini mungkin, khususnya kalau di Ekskarisi Surakarta ini kan banyak wilayah-wilayah yang lumbung padi Jawa Tengah betul. Seperti di Sragen, Sukoharjo, Klaten, mungkin Karanganyar, Boyolali juga termasuk di situ ya. Kalau saya lihat memang adanya kerjasama. Kalau di Karanganyar itu ada PT Asidatama, itu pupuk organik, Mas. Di situ dia bekerja sama dengan kita, dengan Dinas Pertanian, dengan PPL yang ada di lapangan. Mereka membuat semacam demlot, Mas, untuk pupuk organik ini. Demlot, kalau tidak salah, setiap desa atau kelurahan itu 2 hektar. Dan ini dilombakan. Apabila nanti di saat waktu panen dan hasil panennya melimpah bagus, inilah menjadi tolok ukur siapa nanti yang akan menjadi pemenang. Begitu juga di daerah Sukoharjo. Ini mereka juga akan mengembangkan namanya Ciunik. Ciunik apa itu, Pak Rafiuddin? Ciu, minuman keras itu. Itu limbahnya itu sebagai pupuk organik. Nah, itu. Limbahnya Ciu Ciu ini sebagai jadi yang organik. Dikelola limbahnya Ciu ini bukan Ciunya kan? Ciunya, iya. Limbahnya Ciu untuk pupuk organik ya. Pupuk organik betul. Baru dengar, Mas ya. Baik, kita akan jeda dulu ya Pak Rafiuddin ya. Nanti kita sambung lagi, dan yang mau bergabung boleh nanti silakan telepon 0271 857 555. Tetap di Prajurit, peran penting TNI Angkatan Darat dalam mencapai swasembada pangan di Indonesia ya.